Tiba-tiba gua tuh insomnia ya, dan jam segini tuh nggak bisa tidur. Jadi kepikiran gua mau ngupload konten dan berhubung besok gua ada kuliah pengganti juga, dan kayaknya gua nggak sempat ngonten besok pagi-pagi atau siang-siang, kayaknya bisa tuh sore atau malam. Tapi yang jelas semoga kalian nonton video ini ya, nonton video ini mungkin entah pagi atau siang gitu kan, sebagai sumber referensi kalian ya. Dan gue mau ngasih sedikit pencerahan. Ini sekali lagi, ini pendapat pribadi, ini perspektif pribadi. Jangan offense, jangan apa ya, jangan menyerang. Tapi kalian ya kalau kalau benar ya di apa ya, dipilah-pilah lagi. Kalau salah ya udah nggak apa-apa. Karena namanya juga kan spekulasi dan pendapat, oke? Nah jadi gue mau ngejelasin sedikit ya mengenai Bitcoin yang tadi udah gue gambar tadi siang sekitar tadi sore ya. Di video gue yang tadi siang pokoknya. Ya gue gambar Bitcoin bakal breakdance. Dan ternyata udah langsung terjadi dong. Mulai jam malam tadi ya, sekitar jam 7 jam 8 udah mulai breakdance tuh. Ya kan. Nah artinya kita mau kemana gitu kan. Kita tuh bakal jatuh lagi guys. Ya. Kita tuh bakal jatuh lagi dan target penurunannya itu lumayan ekstrim. Kalau secara teknikal sekali lagi gue katakan kalau kita secara ini masih kalau kita secara teknikal kita secara teknikal di sini ya. Nah, kita bakal mengalami penurunan lagi sampai di sini. Ini secara teknikal ya, nggak tahu benar atau salah, tapi yang jelas inilah dia yang terjadi secara teknikal. Misalnya kita gambar, oke? Nah, jadi nanti bakal gua buatkan mendekat-dekat di akhir tahun adalah eh crypto rewind cryptocurrency 2021 ya. Dan di situ jelas ya. Nah, ini gue yang mau bilang sama kalian ya. Mungkin banyak di antara kalian yang nonton-nonton dari channel sebelah ya kan, dari influencer-influencer sebelah, terus kalian mengatakan apa yang dikatakannya sama persis ya. Dan dari situ gue ngeliat kalian itu sebenarnya bukan nggak ngerti ya, kurang mengerti gitu, sehingga informasi yang kalian telan itu mentah-mentah. Kalian sadar nggak kenapa bearish share tahun ini tuh berbeda? 2017 itu tuh nggak ada yang namanya alt party, itu tahun depannya tuh nggak ada gitu ya. November, Desember itu masih bullish, Januari itu masih bullish. Kenapa? Itu adalah peaknya atau masa penutupannya ya, itu wajar aja. Nah kalau kita lihat di tahun 2021, Januari, Februari, Maret, April ya, sampai April itu masih bullish, kemudian nge-crash di bulan April, kemudian di bulan Mei ya itu benar-benar nge-crash yang parah itu ya. Nah kemudian bullish lagi di bulan Agustus, koreksi lagi di bulan September, kemudian bullish lagi di bulan Oktober, dan bearish lagi di bulan November sampai Desember. Kalian harusnya sadar apa? Kenapa sih tahun ini tuh berbeda? Katanya bullish year, tapi kenapa banyak bear-nya daripada bull-nya? Iya memang kalau secara tren keseluruhan ya, banyak memang koin yang all time high, banyak koin yang terbang itu ya hanya sebagian kecil daripada dominansi market. Ingat, dominansi market itu, market cap itu gede loh ya. Yang kita gendong itu jutaan ribuan ya, belasan ribu cryptocurrency yang ada di dunia. Bukan sekedar wah Matic ATH, wah Sisen ATH, wah mana ATH, bukan cuman kayak gitu ya. Dan gua ngakaknya lagi ya, orang yang bilang ya mungkin dapat dari influencer sebelah, kita kan nggak tahu ya, ini gue spekulasi aja. Mereka bilangnya kayak gini ya, kripto banyak berubah tahun ini jadi nggak bakal bear parah. Itu sumpah gue tuh ngakak banget ya. Kripto berbeda, maksud dia berbedanya itu kayak gini, berbedanya itu adalah tahun ini tuh banyak instansi, banyak lembaga besar, banyak orang-orang hebat masuk ke kripto gitu. Dan sebenarnya gitu ngakak gitu. Korelasinya itu apa gitu. Iya memang ada korelasinya. Nah ini ya gue bilang ya, kalau kalian menerima suatu informasi dari orang lain, dari influencer, siapapun ya, ini gue bukan ngejelekin siapapun, tapi gue cuman bilang, misalnya kalian dengar dari gue, jangan kalian telan mentah-mentah, please, DOR ya. Kalian analisa lagi omongnya benar apa salah. Jangan wah ini influencernya kayak keren, apa kata dia A ikut, apa kata dia B ikut, tuh jangan kayak gitu teman-teman. Artinya kalian hanya diperbonekai gitu kan. Nah apa efeknya ketika kalian diperbonekai? Apa yang dikatakan orang itu mau benar mau salah kalian ikut gitu.
Yuk belajar yuk memilah-milah informasi. Jangan sekedar A, B kata orang ikut. Tapi kita lihat korelasinya dengan yang terjadi, dengan kejadian yang terjadi. Realistis nggak? Harusnya kalau secara omongan kalian bilang Bitcoin bang, ya tahun ini itu hebat. Kenapa hebatnya? Banyak banget instansi yang masuk di Bitcoin tahun ini, gitu kan. Contohnya nih MicroStrategy, dan juga mereka enggak beli dikit-dikit, ya sekali beli itu ribuan koin bang, gitu kan. Iya bang, banyak juga investor-investor besar udah masuk ke kripto tahun ini. Jadi nggak mungkin harganya hancur. Nggak mungkin harganya dibiarkan hancur. Mereka juga pintar, mereka juga pasti profit. Mereka juga nggak asal-asalan. Gue kata ya namanya perspektif ya, nggak boleh diketawain ya. Oke, gini, ini gue coba gambar ya. Oke, ini perspektif gue coba gambar. Nah, jadi kayak gini teman-teman ya. For example ya, jika kalian menganggap misalnya nih instansi besar MicroStrategy, kemudian Tesla misalnya ya. Terus ada orang-orang besar lagi kayak Elon Musk, kayak Jack Dorsey dan segala macem ya. Kalian senang mereka masuk ke kripto. Kenapa kalian senang? Apakah dengan mereka masuk ke kripto, harga kripto gila always bullish, terbang? Ya kita harapnya tuh kayak gitu. Tapi apakah realitanya tuh kayak gitu? Ternyata ya enggak teman-teman, sama sekali enggak ya. Kalian harus tahu realitanya tuh enggak kayak gitu. Kenapa? Ya, asal kalian tahu ya, harusnya ketika mereka masuk ke kripto ini menjadi bencana. Kenapa menjadi bencana? Kalian lihat mereka beli apakah satu Bitcoin 0,1 kayak yang kita beli, ya kan? Nah, apakah mereka belinya dikit-dikit gitu? Ya, nih, gue tunjukin nih. Apakah mereka cuma beli 0,1 atau mereka beli satu aja atau beli 0,01? Enggak men, mereka beli tuh 1.000, 2.000 ya kan, 2.000, 10.000, 6.000 Bitcoin misalnya. Ya, dari sini kenapa kalian senang? Ya, harusnya kalian takut men. Kenapa? Takut kalau mereka jual. Ya kalau mereka beli ya udah pasti bullish gini. Ya mereka beli. Kita ngikut di atasnya. Ya, apakah mereka hold selamanya sama aset? Potong tangan gua, siapa tuh yang berani ngehold aset di masa bearish tuh siapa? Ya, ingat perusahaan itu tuh pintar teman-teman. Mereka tuh nggak bodoh, mereka tuh juga nggak mau rugi. Nggak mungkin perusahaan sekelas MicroStrategy itu nggak punya link sama Cukong. Nggak mungkin perusahaan sekelas MicroStrategy juga nggak punya analis yang handal. Kalau mereka udah tahu mau bear, mereka nggak mungkin biarkan aset mereka ya hancur. Mereka itu seroknya tuh averagingnya di berapa? 29.000. Sedangkan harga sekarang 46.000, 47.000. Itu mereka masih profit, makanya mereka masih hold. Kok kita bangga mereka serok ulang? Ya, kalian pikir kalau misalnya udah mendekati masa-masa dekat bear, ketika mereka jual nih semua Bitcoinnya, mampus kita. Mampus gak? Mampus. Gitu. Ya, adopsinya, sisi positifnya oke, kita buat sisi positifnya. Apa sisi positif ketika mereka beli Bitcoin? Ya, Bitcoin semakin dikenal oleh masyarakat luas ya, seluruh dunia ya, satu bumi ya, satu bumi ini tahu Bitcoin gitu misalnya. Oke, itu adalah hal positif. Tapi hal negatifnya kalian bisa lihat apa ya, itu adalah dampak pada penjualan suatu saat ketika mereka jual. Jangan kalian pikir selamanya ketika mereka beli mereka hold. Ingat, mereka nggak bodoh. Mereka punya analis yang handal. Mereka punya pasti link sama Cukong atau sama miner yang pasti tahu pergerakan market kemana. Kalau mau turun nggak mungkin mereka hold. Mereka pasti jual dulu, ya kan? Namanya juga media. Misalnya MicroStrategy, serok lagi Bitcoin. Mereka udah jual duluan. Kenapa candlenya bisa turun? Kalau mereka nggak jual, kan logikanya tuh seperti itu. Kalau mereka jual dikit kan nggak mungkin turunnya jauh, gitu. Kalian cobalah lihat dulu. Selama 7 hari ya. Ini kita buka selama 7 hari Bitcoin ya. Kenapa candlenya bisa merahnya sebanyak ini gitu. Kita lihat dulu nih. Aduh, error ini ya. Kita lihat dari Nana. Kita lihat Bitcoin udah selama bulan ini udah minus hampir 30%. Siapa yang jual? Apakah retail yang beli 0,1 Bitcoin aja yang jual? Enggak men, ini permainan massal. Ini mereka yang beli besar yang jual. Tapi kenapa kalian ngelihat orang yang serok-serok besar kalian senang? Ya, pikirnya bakal naik. Padahal enggak.
Pikirlah kalau mereka jual gimana. Jangan anggap wah tahun ini berbeda, Bitcoin bakal naik, bakal terbang. Bitcoin bakal stabil lah pokoknya karena udah di backup banyak perusahaan, banyak instansi. Buktinya dan tahun ini tuh menurut gue lebih sengsara ya. Gue tuh udah ngewawancarai orang yang main dari 2013, 2017 dan jujur mereka lebih sengsara di 2021. Kenapa? Banyak campur tangan instansi pemerintah itu adalah alasan utamanya. Tapi kenapa kalian malah senang tuh dengar influencer-influencer yang ngomong, wah Bitcoin bakal gimana ya bilangnya? Bitcoin bakal bagus lah pokoknya. Sudah diadopsi negara ini, adopsi ini. Kemarin siapa tuh yang serok tuh ya? Presiden itu serok di berapa tuh harganya? 48.000 ya. Dan sekarang 47.000. Ya aturan memang harusnya udah sangkut duluan gitu kan. Tapi karena dia presiden ya dan asetnya dikelola oleh trader-trader di negara itu, ya mereka punya solusi untuk aset itu gitu. Nah kalau kita sebagai retail tapi kita berlaga, maksudnya berlaga tuh kayak gini. Kita berlaga, wah gila perusahaan ini beli Bitcoin. Artinya Bitcoin di backupnya kuat. Ingat teman-teman, mereka beli nggak 1-2 biji. Kalau mereka beli 1-2 biji, Bitcoin nggak bakal minus sampai hampir 30% bulan ini. Ya, karena yang jual pasti retail. Retail berapa sih mampu beli? Ya paling mentok 10 lah retail paling kaya itu ya. Gak ada tuh retail tuh yang beli sampai 100.000 tuh gak ada, itu udah wealth. Ya, itu gak ada. Dan kalau misalnya retail jual itu gak separah ini. Kalian harus pikir siapa yang jual. Gitu. Ya, jadi sekali lagi gue ingatkan ya, kalau pengaruh semua perusahaan tahun ini masuk ke kripto itu gak ada pengaruhnya sama sekali. Malah bikin makin hancur. Ya. Bukan bikin Bitcoin tuh makin bagus. Ya awalnya gue juga mikir gitu. Tapi lihat secara berkala tahun ini apa yang terjadi. Ini tahun sengsara. Ya, bahkan sampai Desember yang harusnya kalau di bullish year itu lebih banyak bullishnya, kok malah sengsara. Coba deh pikir ulang. Apakah hebat atau apakah malah petaka? Ya kira-kira gitu ya pendapat gue ya. Dan itu udah gue riset sama beberapa orang. Tapi kalau kalian masih bilang wah tahun ini benar-benar tahun yang berbeda karena banyak instansi besar, itu ya terserah kalian. Oke? Gitu aja, sekian dan terima kasih.